Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anggotakan. Yang kedua ada yang keempat akan mana tugas mata kuliah pemrograman komputer 2 yang diampu oleh Bapak Safar Dwi Kurniawan MKOM. Di sini adalah video yang ketiga, yaitu modul pertemuan keempat, di mana kita akan mengawalinya dari sini. Kita akan yang pertama, kita akan merapikan tampilan data di data grid view. Minggu lalu kita sudah membuat form pengelolaan menu dan berhasil menampilkan data di data grid view seperti tadi. Jika dilihat tampilan pada data grid view belum rapi, kita bisa merapikan dengan menggunakan beberapa fasilitas yang terdapat di data grid view menjadi lebih baik ya. Yang pertama kita lakukan adalah pengambilan hasilnya. Kode form 1 CS, kode form 1. Nah, ini public void data grid view, public void data grid view PTG. Oke. Kita tambahkan di sini, kita enter. Kita enter lagi, masih space ya. TG columns nol titik header text ID. Lalu kita tinggal copy saja biar gampang. Paste. Kita ganti 1, ganti 2, ganti 3, ganti 4. Nama, harga, deskripsi, kategori. Oke. Di sini kita ganti nama, harga, deskripsi, kategori. Oke. Bila Anda perhatikan, oke.
Lalu kita akan menambahkan lebar kolomnya di bagian bawahnya lagi. Kita paste saja biar kita sesuaikan saja. Di sini column width, terus di sini kasih value nya berapa, bisa 50. Kita copy, paste, 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 kita sesuaikan. Di sini 1, sini 2, sini 3, 4. Di sini value nya 100. Di sini 75. Di sini 150. Lalu di sini 80. Oke. Kita save. Kita coba start ya. Oke, sudah sesuai ya. Tapi di sini ada kesalahan. Jadi mungkin kita bisa sesuaikan dengan seperti ini, biar ini hilang aja. Kita sesuaikan dengan di sini width-nya, kita jangan kasih ini gimana ya, untuk menyembunyikan kesalahan tadi ya, maksudnya biar sesuai tampilannya gitu. Karena sepertinya ada kesalahan pada saat running, jadi itu bagian ID kategorinya masih terpanggil, masih di ke ini. Kita bisa tutupin saja dengan cara seperti ini. Sini 4 masih, sini 5, sini 0, sini 5. Kita coba save dulu, lalu kita coba running. Oke. Lalu kita lebar kolom sudah. Oke, kita akan menambahkan query. Implementasi search berdasarkan perubahan di text box dan menampilkannya di data grid view. Untuk mengimplementasikan search, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menambahkan sebuah metode di dataset tpl menu kita, tepatnya di data adapter. Kali ini kita akan membuat metode dengan nama
Get data.base sebagai berikut. Oke, kita ke sini dulu, data ini kayaknya. Oke, sini add query, tbl menu adapter. Oke, di bagian menu ya, tbl menu adapter, add query, kita add query, lalu use SQL statement. Oke, kita sesuaikan. Akan keluar jendela, pastikan select which return row yang terpilih, kemudian tekan next. Select which return row, berarti kita use SQL statement dulu, kita next, lalu select which return row, kita next, lalu akan keluar jendela just a query type, pastikan select which return row yang terpilih, kemudian tekan next. Oke, selanjutnya akan keluar sesi. Kita pilih query builder untuk membuat query pencarian. Oke, query builder, lalu maka akan muncul jendela query builder sebagai berikut. Oke, kita akan mengimplementasikan fungsi search, maka kita harus memodifikasi query di atas. Kita akan membuat pencarian yang didasarkan pada 5 kriteria pencarian, yaitu ID menu, nama menu, harga menu, deskripsi menu, dan nama kategori. Lalu alurnya adalah setiap kita mengetikkan karakter di teks pencarian, maka data query akan mengambil data yang mengandung karakter yang kita ketikkan, baik berdasarkan semua kriteria pencarian tersebut. Contoh, data menu muncul karena deskripsinya mengandung kata lemon dari kata lemon. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kita harus mengetahui bahwa dalam bahasa SQL kita bisa menampilkan data berdasarkan filter yang mengandung kata tertentu. Kita akan menggunakan keyword like dan tanda persen di awal dan di akhir dari filter. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa like dan persen hanya bisa digunakan pada kolom yang tipe datanya string. Pada tabel menu dan kategori yang kita gunakan tersebut, kolom yang bertipe data string adalah nama menu. Oke, kita cek dulu sih. Nama menu, terus apa tadi, deskripsi menu dan nama kategori. Kali ini kita akan berfokus terlebih pada ketiga kolom tersebut. Selanjutnya kita akan memasukkan kriteria pencarian pada ketiga kolom bertipe string varchar tersebut. Persen dan like hanya bisa untuk tipe data string. Untuk filter kita akan menggunakan add keyword untuk mewakili filter yang diberikan oleh pengguna, sehingga format filter akan menjadi like. Persen. Tuliskan kolom filter pada query builder sebagai berikut.
kita coba di kolom. Oke, kolom. Kita oke, pada bagian filter nama menu, di sini kita ketik like, lalu sini persen plus keyword ada spasinya ya, keyword. Oke, kita kasih spasi, keyword. Oke, lalu kita kasih plus, di sini juga ada plusnya. Oke, kita kasih plus. Oke, plus keyword, terus sini plus, keyword. Di sini keyword terus persen. Oke, lalu kita ke deskripsi menu, sama, kita tinggal paste saja. Kita kasih oke, ordernya kasih di sini harga, bukan harga ini ya, deskripsi ini. Oke, lalu order kasih sini sama nama kategori ya, kita kasih. Oke, lalu kita melakukan sarana akan dilakukan berdasarkan filter berupa kata yang terkandung dalam kolom nama menu. Karena filter pencarian tidak hanya berdasarkan nama kiat, tapi juga ada kolom harga dan city, maka tuliskan juga. Oke, jadi sama ya sebenarnya. Oke, selanjutnya hal yang sama juga akan kita terapkan pada kolom ID menu dan harga menu. Hanya saja karena tipe datanya yang kecil dan top, kita harus convertnya lebih dahulu kedua kolom tersebut menjadi string. Proses convert hanya dilakukan pada saat proses pencarian. Untuk melakukan convert, kita melakukan syntax pada query sebagai berikut. Berfungsi untuk merubah diwakili tipe data, karena kita hendak mengubahnya menjadi string, maka data yang kita pilih adalah virtual max. Selanjutnya, untuk mewujudkannya, tambahkan case. Oke, kita tambahkan di sini berarti nama kategori sorry, kita oke, kita ini aja ya. Oke, kita agak space lagi, lalu biar ini kelihatan ya. Oke, kayak gini aja. Kita sini tambahkan cache.
TVL TVL menu underscore menu dot di sini dot id menu lalu svarchar berarti oke, spasi dulu varchar max oke. Sudah, kita kasih space lagi ya biar kelihatan. Ini aja cukup harus. Kita bikin sama seperti ini, jadi kita tinggal copy paste aja, paste. Ini ada spasi, takutnya nggak jalan aja sih. Enggak. Siap. Kita sesuaikan karena di sini menggunakan harga menu, di sini harga menu, jadi kita ganti saja di sini harga menu svarchar juga max. Harusnya sudah aman. Selanjutnya sama seperti sebelumnya. Jadi di cache nya itu kita tambahkan juga seperti ini. Lebih gampang ambil dari sini aja. Ini kok hilang. Kita copy. Kita periksa dulu apakah ini juga sama. Tuh kan, ini juga kurang. Ini juga kayaknya sih sama. Di sini ada bagus. Atuh. Di sini ada keywordnya, kita hapus dulu. Ini juga sama. Tuh kan ada. Kok di situ sih? Harusnya kan di sini. Kita copy. Sini benar udah. Kita cek juga. Harusnya sih benar-benar ya. Lalu kita tambahkan di OR yang sini harusnya sih sudah aman ya. Kita cek. Astagfirullah, hilang. Hilang. Kita ulang lagi ya. Kita ulang. Berarti
menu di sini. Oke, nggak apa-apa. Lalu deskripsi, lalu sini. Oke, di sini nggak ada opsi save ya, jadi agak susah. Saya ambil dulu ini aja. Oke, kita cek lagi. Oke, lalu kita tambahkan di sini tadi. Di sini ya. Tadi apa? Cast tbl menu id menu s varchar lalu di sini next. Oke, kita copy aja, copy. Kita perluas biar nyaman. Paste di sini apa ya, ID berarti di sini harga menu masih sama. Oke, cuma ganti itu aja. Oke, lalu kita tambahkan di sini tadi apa namanya, setelah filter oke, kita copy paste dari sini saja. Copy, paste, kita tambahkan oke, kita coba harusnya kita coba lebar lagi. Kita tambahkan oranye atau gimana? Di sini enggak ada ya? Deskripsi menu coba kita deskripsi menu ada 1.3 harusnya ada lagi sini ya, cuma kok nggak ada ya? Lah, nggak ada.
ornya harusnya ada lagi, cuma kok nggak ada ya di sini. Apa kita tambahkan secara ini aja ya? Di sini kita tambahkan dulu di ID menu, nama menu kita paste dulu, lalu deskripsi harga menu, harga kita skip dulu, lalu deskripsinya paste. Harusnya di sini ada lagi ya, atau kita berarti tambahkan di sini lagi aja. Oke, kita aja dulu, lalu kita tambahkan menu kategori. Oke, kita sini kita balik lagi, apa-apa, oke, kita tambahkan cash TBL, apa ini, oke, cash TBL menu. Oke, enggak cash TBL menu dot ID menu ID menu S. Oke, sekarang itu apa, as para char lalu max. Oke, max, tinggal kita copy paste saja, copy paste. Oke, kita ganti ID nya menjadi harga. Oke, kita sudah dapat. Kita sekarang paste lagi. Sampai salah klik lagi kayak ini. Oke, kita tambahkan di sini, sini. Oke, kalau ini kayaknya mending tambahkan sini aja, or. Kita copy paste. Oke, kita ganti harga ya. Lalu setelah itu harusnya sih oke. Oke, kita oke aja. Oke, mantap. Kita pilih next. Setelah next akan keluar jendela. Oke, pastikan yang terpilih atau cek adalah yang return data table saja. Return data
data table saja. Oke. Oke, kita next, klik finish. Oke. Sini sudah muncul. Metode tersebut akan kita panggil di menu kontrol untuk mengimplementasikan pencarian. Selanjutnya kita akan buka file menu control.js, lalu karena kita akan menampilkan hasil pencarian di data grid, maka kita akan membuat fungsi sejenis dengan fungsi show menu yang mengambilkan nilai berupa data table. Bedanya fungsi tersebut memiliki parameter berupa keyword pencarian. Input fungsi tersebut akan memanggil metode getData by dari table menu table adapter. Kodenya seperti itu. Berarti kita akan menambahkan public data table. So kita di bagian sini kita tambahkan public data table. Oke. Search menu string keyword lalu kita enter dulu public data table show menu. Oke. Di sini kita akan menambahkan begini, search menu, harusnya sih bener ya, data table search menu return. Coba kita return tm get data b keyword lalu titik koma. Oke, sudah keyword. Oke, ini pakai huruf besar begini. Oke, kita save. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi di atas pada form 1.js untuk mengimplementasikan pencarian. Sekarang kita akan masuk ke form 1.js. Kita akan mengimplementasikan pencarian pada form ini seperti dijelaskan sebelumnya. Skenario pencarian dimulai dengan mengetikkan keyword pada pencarian, pada teks pencarian. Akan ditampilkan hasilnya, maka kita akan menambahkan action pada teks cari, yaitu text change. Caranya adalah pilih teks cari dengan mengkliknya. Setelah terpilih, kita ke situ dulu. Kita lebih ke form.js. Kita ke form.js kan ya. Setelah terpilih, tampilan action dari teks tambahkan dan pilih action text change. Oke, kita ke di
desain kayaknya. Lalu ke sini, di sini tapi sini teks cari. Oke, caranya adalah pilih teks cari dengan mengkliknya. Setelah tampilkan action dengan cara tanda oke, lalu kita ke sini teks change, lalu kan text change dengan mendouble kliknya. Oke, text change. Oke, text change. Di sini oke. Di sini muncul text change. Text cari, text change. Oke. Selanjutnya adalah kita akan memanggil fungsi yang ada di menu control JS untuk mengimplementasikan pencarian. Pada prinsipnya sama dengan menampilkan data di data grid view. Oke, kita harus membuat sebuah prosedur yang isinya hampir serupa dengan prosedur set data grid view tg sebelumnya. Bedanya adalah ada tambahan parameter untuk keyword dan metode dari menu kontrol yang dipanggil. Kita beri nama prosedur kita search data grid view tg string keyword. Kode lengkapnya sebagai berikut: public void. Oke, tambahkan prosedur di atas di dalam code from 1.js. Ini gimana? Oke, kita cek dulu ya. Kok form 1.js? Oke. Prosedur void set data grid view. Nah, benar. Oke, berarti oke, search data grid view. Search data. Oh, tepat di bawah. Oke, kita tinggal copy paste saja ya. Public void search data grid view. Kita copy biar gampang aja. Tepat di bawah prosedur set data grid view. Search data grid view. Oke, kita pasti di sini. Pastinya di sini. Ini search data grid view tg data grid view tg string keyword. Oke, kita tambahkan harusnya sudah sesuai search menu. Oke, kalau ini kan show menu, kalau ini search menu. Menu keyword di sini keyword. Oke.
Kalau sudah sih ini. Oke, search data grid view. Lalu selanjutnya kita tinggal memanggilnya pada private. Oke, txt. Oke, exchange. Kita tambahkan di sini. Di sini biasanya search data grid view, data grid view, data grid view 1. Oke, txt, cari text. Oke, lalu di sini kasih titik koma, jangan lupa titik koma. Oke, teks cari. Oke, dimana keyword akan diisi dengan jika sudah jalankan program, Anda dengan mengcompile-nya dan contoh hasilnya. Oke, kita coba ya, kita save dulu, kita search. Bismillah. Di sini coba MON. Oke, muncul pasti. Kita coba ini aja yang nggak ada di sini, apa ya, cracks. Oke, di sini nggak muncul ya karena nggak ada keyword cracks, itu nggak ada. Misalnya call, situ nggak ada, maka nggak muncul. Jadi sudah works ya. Oke, lalu kita selanjutnya implementasi add data pada form bagian pertama. Oke, pada form bagian pertama kita coba lagi. Untuk membuat fungsi add, kita harus menambahkan metode insert di table adapter dari dataset table menu. Caranya hampir serupa add query. Oke, kita balik lagi di sini di table menu ya, table menu, table adapter. Add query, kita add query, lalu oke, di sini masih sama bagian ini, tapi bagian ini kita tambahkan insert. Kita pilih bagian insert. Oke, kita next. Oke, specify SQL insert statement. The insert statement will be used in query. Oke, lalu untuk implementasi add data pada form bagian pertama, masuk ke sini lagi ke TS Restock, ke database-nya. Lalu kita klik di sini ya, sampai muncul abu-abunya aja. Lalu add query, kita pilih Visual SQL statement, lalu kita pilih insert, lalu query builder, oke aja. Lalu kita tambahkan table. Untuk table yang kita gunakan adalah table menu tentunya. Add. Oke.
karena kita akan menginsertkan atau masukkan data menu, maka kita harus memberi tanda cek plus ke setiap kolom yang hendak kita insertkan datanya, karena ID menu menggunakan US identity, maka kita tidak perlu menambahkan data pada ID menu, yang berarti tidak perlu kita beri tanda cek. Jadi yang perlu kita akan berikan tanda cek adalah sini, lalu ID kategori. Oke. Nah, selanjutnya adalah men-set value yang akan ditambahkan. Di sini untuk nilai yang akan ditambahkan diwakili oleh variabel yang diawali dengan tanda add. Misal untuk nilai yang ditambahkan ke kolom nama diwakili oleh add nama, demikian seterusnya untuk yang lain. Anda bisa menambahkan seperti berikut. Di sini nama value-nya itu, di sini kita menggunakan add nama, lalu sini add harga, add-nya harga, lalu di sini add deskripsi, lalu add kategori. Oke, otomatis query akan terbentuk langsung. Lalu tekan OK, maka query insert sudah terbentuk, tekan next. Oke, lalu next. Oke, specify. Oke, coba kita balik lagi, kita cek dulu apakah sesuai. Oke, namanya value, harga, deskripsi, kategori. Oke, lalu kemudian beri nama metode dengan nama insert menu. Oke, kita ganti jadi insert menu, lalu finish. Oke, udah terbentuk ya. Selanjutnya kita akan panggil metode tersebut di menu control. Kita masuk ke menu control using restaurant entity. Jadi di bawah sistem data kita tambahkan using restaurant entity. Oke, di sini kita klik tadi ke oke, biar tidak lupa ya. Lalu setelah selesai menambahkan itu ya, kita selanjutnya tambahkan prosedur public void add menu. Jadi public void add menu, ada public void add menu public void. Jadi di dalam kelas menu control berarti public data table, kita tambahkan sini berarti public void add menu
enter tm insert menu. Oke. Lalu di sini nama dot harga, lalu deskripsi. Kategori kak. Oke. Oke. Di sini kita titik koma. Kita cocokkan dulu. Oke. TM insert menu, nama, harga, deskripsi, kategori. Oke. Pada kode di atas, parameter dari metode add menu diisi dengan properties dari entitas menu M yang diakses melalui tanda titik dot. Contoh M dot nama, urutan contoh M dot nama, urutan dari value yang diinsert harus mengikut urutan kolom yang terdapat maksudnya yang terdapat pada metode insert menu. Secara keseluruhan kodenya pada menu control. Oke. Untuk modul 4, untuk modul pertemuan 4 selesai sampai di sini, dan ini mengakhiri juga video ketiga. Mungkin kita coba untuk start dulu ya. Coba. Apakah masih berjalan atau tidak? Oke, masih berjalan. Jadi mungkin itu saja. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya sampaikan mohon maaf. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum.